11. Jujur. Semenjak Keanu datang, suasana rumah semakin canggung. Lintang tak bersuara jika tak ditanya. Begitupun dengan Gita yang menghindar dari tamu penting bosnya itu. Apakah Keanu masih mengenalku? Lagi-lagi Lintang bertanya dalam hati. Meskipun tatapan pria itu sudah mengisyaratkan, tetap saja Lintang gelisah. Apa rencana kamu setelah pindah ke sini? Tanya Yuda memecahkan keheningan yang sempat tercipta. Aku akan mengembangkan pabrik makanan cepat saji yang aku dirikan 3 tahun lalu. Sepertinya akan lebih menarik. Mata Keanu menatap Lintang yang menunduk. Wah, sebentar lagi akan ada keponakan baru. Keanu mengalihkan pembicaraan, berharap Lintang ikut menanggapinya. Iya, sebentar lagi bayi kami akan lahir. Dia perempuan. Kebetulan aku akan menunggunya sampai dia dewasa. Untuk apa? Yuda mengerutkan alisnya. Meskipun otaknya sudah sedikit menangkap maksud dari Keanu, tetap saja ia ingin memastikannya. Istri, jawab Keanu tanpa malu. Gak boleh, saut Lintang seketika. Pasti Kak Keanu sudah tua dan keriput, kasihan putriku, ucap Lintang keceplosan. Yuda terpaku, menatap Lintang dengan penuh tanda tanya. Keanu menahan tawa, akhirnya apa yang dinanti itu tiba. Memancing supaya Lintang membuka suara adalah tujuan utamanya, dan ia berhasil. Mendengar panggilan yang disematkan dari bibir Lintang adalah sebuah hadiah yang sukses mengusir rasa penyesalan yang menyeliputinya. Ternyata dia masih mengingatku, setidaknya ada obat yang bisa meringankan luka di dadanya saat ini. Sayang, kamu manggil Keanu apa tadi? Kak, memangnya kalian sudah saling kenal? Tanya Yuda menyelidik. Mengingat Lintang bukan tipe orang yang gampang akrab dengan orang lain, membuatnya sedikit curiga. Lintang tampak bingung dengan pertanyaan sang suami. Ingin jujur tapi tidak untuk saat ini. Ia tidak ingin merusak hati Yuda yang terlihat bahagia. Wajahku masih terlihat muda, Yud, jadi wajar saja kalau Lintang memanggilku dengan sebutan Kak, saut Keanu pada akhirnya. Gita datang menghampiri mereka bertiga. Maaf, saya cuma mau bilang kalau makanan sudah siap. Melirik ke arah Keanu, tak ada yang berubah dari pria itu. Hanya saja penampilannya lebih keren dengan balutan jas hitam. Yuda mengangguk tanpa suara. Lintang mengelus dadanya, sedikit lega. Akhirnya ia bisa terputus dari ketegangannya. Mas, aku ke kamar dulu. Sepertinya aku gak bisa ikut makan siang. Ucap Lintang ragu-ragu. Terdengar tidak sopan, namun itulah yang mungkin bisa membuatnya tenang. Ada apa dengannya? Yuda menatap punggung Keanu yang sudah duduk di ruang makan, lalu menatap sang istri yang ada di sampingnya. Tapi kasihan Keanu, sudah lama aku gak bertemu dengannya. Masa harus aku tinggal, dan aku gak mungkin makan tanpa kamu. Lagi-lagi Lintang merasa bersalah dengan sang suami. Mas, sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan sama kamu, tapi sebaiknya kita makan dulu. Lintang mengurungkan niatnya ke kamar, dan memilih mengikuti langkah suaminya menuju meja makan. Di meja makan rupanya tak sehening di ruang tamu. Lain yang berada di pangkuan Keanu terus saja menciptakan tawa. Kata papa, om itu dulu pernah menjadi ketua mafia. Tanya Lain dengan polos. Tak sengaja ia pernah mendengarkan percakapan Yuda dan Andreas. Rasa ingin tahunya sangat besar hingga ia menanyakannya sendiri. Keanu mengangguk sambil menyuap salad di bibir mungil bocah itu. Mafia itu apa sih, Om? Lain melanjutkan pertanyaan yang belum tuntas. Semua orang saling tatap, sedangkan Keanu hanya bisa menanggapinya dengan senyuman tipis. Tidak mungkin ia menjelaskan itu, sedangkan Lain yang masih sangat kecil belum boleh mendengar hal yang di luar jangkauannya. Lain, Om Keanu mau makan, sayang. Gak boleh ditanya dulu. Lintang menepuk kursi kosong yang ada di sampingnya. Lain langsung turun dari pangkuan Keanu dan duduk sendiri. Lain, mafia itu orang yang memberantas kejahatan, sahut Yuda kemudian. Kalau begitu aku bercita-cita menjadi mafia. Pak Radi tersedak daging yang hampir ditelan. Semua orang bergelak tawa mendengar penuturan Lain yang sangat menggemaskan. Pertemuan yang sangat menegangkan juga banyak memberi jawaban atas harapan Keanu yang selama ini ditunggu. Kini harapan itu pupus sudah saat melihat keluarga Yuda yang bahagia dengan orang yang pernah bersemayam dalam hatinya. Keanu menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Yud, kayaknya aku harus pulang, udah sore. Keanu beranjak dari duduknya. Ia pamit dengan seluruh keluarga Yuda. Bahkan pria itu memeluk Bu Indri dan Bu Fatimah bergantian. Sering-sering kesini, pasti Lain akan merasa terhibur, pinta Bu Indri. Baik tante, tapi saya tidak janji, karena banyak pekerjaan yang harus saya urus. Yuda mengantarkan Keanu hingga ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Jangan bosan-bosan kesini, rumah ini terbuka lebar untukmu. Lain berlari dan berhamburan memeluk kedua kaki Keanu. Besok kesini lagi ya, Om. Keanu mengangkat kedua jempolnya, yang membuat Lain kegirangan.
Setelah mobil Keanu menghilang, Lintang langsung menghampiri Yuda yang baru saja menutup pintu depan. "Mas, aku mau bicara sama kamu." Yuda melepaskan tangan Lintang yang bergelayut di lengannya. Tatapannya datar tanpa mengucap sepatah kata. Yuda meninggalkan sang istri. "Apa Mas Yuda marah pada aku?" Lintang menatap punggung Yuda yang berjalan ke arah kamarnya. Lantas ia mengikutinya dari belakang. Lintang membuka pintu dengan pelan, menatap Yuda yang berbaring di ranjang. "Kenapa mulutku bisa keceplosan memanggilnya Kak sih? Kalau Mas Yuda beneran marah gimana?" Lintang berjalan menghampiri Yuda, menarik kursi dan duduk di depan sang suami yang menatap ke arah luar jendela. "Mas, sebenarnya aku sudah kenal dengan Keanu." Lintang meralat ucapannya, tak ingin lagi menyematkan kata Kak untuk mantan mafia itu. Yuda mengulurkan tangannya, mengambil ponsel yang ada di nakas, tak mengindahkan ucapan Lintang. "Aku tahu," jawab Yuda singkat. Matanya tak teralihkan dari foto yang menjadi wallpaper. "Mas tahu dari mana? Apa Keanu yang cerita?" Tanya Lintang dengan suara lemah. Matanya sudah mulai digenangi air mata hingga membuatnya tak lemah. "Tahu dari tatapan Keanu ke kamu. Sepertinya dia punya rasa sama kamu. Tapi aku tidak mencintainya, Mas." Akhirnya air mata Lintang luruh juga membasahi pipinya. Ia tak sanggup membendung rasa sedih saat Yuda terus mengabaikannya. Seketika itu Yuda langsung terbangun dan merengkuh tubuh sang istri yang bergetar. "Aku tahu, cinta kamu hanya untukku kan? Sama, hanya kamu wanita yang aku cintai. Kemarin Keanu bilang kalau dia akan menikah setelah menemukan gadis yang pernah ia temui 3 tahun lalu. Tapi kenyataannya kamu sudah menjadi milikku. Tapi aku punya solusi. Bagaimana kalau kita dekatkan dia dengan Indira saja? Kamu gak marah pada aku?" Lintang tak menjawab pertanyaan Yuda, melainkan memikirkan sikap sang suami yang sedikit acuh padanya. "Enggak sayang, aku hanya mengujimu saja." Bersambung. Meja makan yang beberapa bulan ini dihuni 2 orang, kini kembali bertiga. Setelah seharian penuh sibuk dengan pekerjaannya, Bian melepaskan penat di rumah dengan keluarga, bersama mama dan adik tercintanya. "Gimana sekolah kamu?" tanya Bian di sela-sela makannya. Sebagai kakak, ia selalu ingin tahu tentang adiknya. Apalagi usianya yang menginjak 17 tahun membuat Bian lebih posesif dengan apa yang dilakukannya di luar. "Baik, memangnya kenapa?" Indira balik tanya. Ia tak ingin sang kakak terlalu ikut campur urusannya. "Gak apa-apa," Bian menatap sang mama yang menuangkan susu untuknya. "Besok kan hari libur, kamu mau enggak kakak ajak main?" "Kemana?" tanya Indira singkat. Meskipun beda ibu, Indira dan Lintang banyak kesamaan. Mereka berdua mewarisi sifat sang ayah yang sedikit kaku, juga cuek pada sekitar. Namun tingkat kasih sayangnya sangat tinggi pada orang terdekat. "Ke rumah Kak Yuda." Seketika itu Sofia meletakkan sendoknya dengan kasar hingga membuat Bian terkejut. "Apa nggak ada tempat lain, Bi? Ngapain kamu ajak Indira ke sana?" Bian menelan makanannya lalu berdiri. Ia merangkul pundak sang mama dari belakang. "Ma, Indira itu anak kandung ayah. Itu artinya dia saudara kandung Kak Lintang. Apa salahnya kalau kita menjalin hubungan dengan mereka? Lagi pula ayah juga kangen dengan Indira." Bian mengucapkan seperti apa yang diperintahkan Yuda. Menurutnya langkah kakak iparnya itu jalan yang terbaik juga. Sofia masih memasang wajah datar. Sebuah kecupan mendarat di pipi Sofia dengan lembut. "Mama nggak boleh marah terus, nanti cepat tua," ucap Bian merayu. Sebagai anak laki-laki, ia sangat pintar membujuk mamanya jika sedang merajuk. "Terserah kamu saja, tapi mama nggak ingin diduakan oleh kalian." Masih bernada ketus. Bian dan Indira bergelayut manja di pelukan Sofia. "Ra, apa kamu sudah punya pacar?" tanya Bian yang masih memeluk Sofia. Meskipun ia berbicara pelan, tetap saja sang mama masih bisa mendengar. Indira menggeleng tanpa suara. Entah, ia masih enggan untuk dekat dengan laki-laki. "Jangan bilang kalau kamu mau jodohin Indira dengan teman kamu." Sofia menyahut tanpa melepas pelukannya. "Enggak, Ma, dia harus kuliah yang pintar dan mendapatkan pekerjaan, setelah itu baru menikah." Yuda memang belum mengatakan rencananya untuk mendekatkan Indira dan Keanu pada Bian. Ia hanya menyuruh mereka datang untuk sekedar main. "Sekarang kalian tidur, Mama mau beresin cucian dulu." Sofia menatap punggung Indira dan Bian berlalu. "Meskipun aku sekuat tenaga menjaga pernikahan kita, tetap saja tidak akan kekal." Kisah lama kembali terlintas. Saat itu, Bian baru berumur 5 tahun. Ayahnya meninggal karena penyakit jantung yang diderita. Setelah masa idah Sofia usai, ia mengajak putranya jalan-jalan. Bian yang masih sangat kecil memanggil Pak Juli dengan sebutan ayah. Awalnya Pak Juli tak begitu mengindahkan Sofia dan Bian. Namun iman yang begitu tipis membuat hati Pak Juli tergoda oleh kecantikan Sofia. Janda muda yang ditinggal mati oleh suaminya. Di saat itu keduanya menjalin cinta. Sofia tidak ingin mereka hanya pacaran dan berhubungan tanpa status. Akhirnya Sofia meminta Pak Juli untuk menikahinya. Beberapa bulan kemudian Sofia dinyatakan hamil. Di saat itu pula ia mulai mengikat Pak Juli untuk lebih memperhatikannya dan sering ke rumahnya.
Rahasia mereka tersimpan rapat karena Pak Juli begitu pintar mengelabui Bu Fatimah yang sangat percaya padanya. Namun semakin lama cintanya untuk sang istri pertama pun luntur saat melihat wajahnya semakin tua. Di saat itu, Pak Juli memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama Sofia. Pada akhirnya cinta sejati tidak akan pernah pudar, sedangkan cinta sesaat hanya sekilas terselip saja. Berjalannya waktu membuktikan yang sebenarnya, tidak ada yang perlu disesali, semua itu sudah suratan yang harus diterima. Pasalnya Bu Fatimah pun tidak lagi merebut suaminya, melainkan pria itu yang kembali pada rumahnya untuk berlabuh. Bian menatap foto Hilya yang dikirim oleh Yuda, ia masih merencanakan sesuatu pada gadis itu. Meskipun bingung, tetap ia lakukan, menganggap itu adalah tugas untuknya. Dia sangat cerdas, lulusan universitas luar negeri, bekerja padaku setahun yang lalu. Kinerjanya juga luar biasa, terserah kamu, mau diapain. Pesan itu mengiringi, beserta nomor kontak dan semua akun sosmed yang tertera di bawahnya. Yuda memang tak menyerahkan Hilya ke kantor polisi dan meminta sang adik ipar untuk menaklukkan gadis itu. Gimana caranya? Akhirnya Bian memilih basa-basi lewat akun yang ada di bawah sana. Meskipun terkesan norak, Kak Yuda beneran gila, terus diapain biar bikin orang ini kapok? Apa ditiduri? Nanti kalau dia hamil gimana? Bian terus menggerutu mengingat tugas yang sangat absurd itu. Pagi sekali, Indira sudah bersiap. Ia memakai celana jeans hitam dan kaos putih, menata penampilannya di pantulan cermin, lalu menyemprotkan parfum di area tubuhnya. Setelah itu mengambil tas selempang dan keluar, menemui Bian yang sudah menunggunya di ruang depan. Kalian gak sarapan dulu? Tanya Sofia yang baru saja keluar. Gak usah mah, tadi Kak Lintang nelpon meminta kita untuk segera datang. Jawab Bian memeriksa pesan dari kakak iparnya. Ya sudah, kamu hati-hati, jangan ngebut. Indira menatap rumah mewah yang ada di depannya. Kedua tangannya saling terpaut, berbeda dengan Bian. Ini pertama kali baginya untuk bergumul dengan keluarga Lintang. Kak, aku takut, gimana kalau Kak Lintang tidak menerima aku? Ucap Indira dengan bibir bergetar. Bian tersenyum, membantu sang adik melepas seatbelt. Jangan takut, di rumah ini tidak ada yang galak. Ayah juga masih tinggal di sini. Bagaimana dengan ibunya Kak Lintang? Apa dia akan menerima aku? Yakinlah, semua orang akan menerimamu. Bertepatan saat Bian dan Indira turun, sebuah mobil mewah masuk dari arah gerbang. Bian mengingat-ingat mobil yang tak asing di matanya. Setelah melihat orangnya, Bian tersenyum dan membantu pria itu membuka pintu. Kak Keanu, sapa Bian. Keanu hanya mengangguk tanpa suara, matanya menangkap gadis yang ada di samping mobil. Wajahnya mengingatkan pada seseorang yang ia kenal. Penampilannya yang simpel dan rapi pun juga membuatnya terpesona. Namun ia enggan menyebut meskipun dalam hati. Keanu ingin melupakan sosok yang kini sudah mempunyai suami. Siapa dia? Tanya Keanu pada Bian, menyungutkan kepalanya ke arah Indira yang masih menatap ke arah rumah. Itu adikku, adiknya Kak Lintang juga. Seperti ada sebuah kebetulan, entah itu apa. Keanu pun tak mengerti. Hari ini ia datang ke rumah Yuda hanya memenuhi panggilan lain yang terus merengek. Sedangkan Indira dan Bian menuruti permintaan Lintang dan Yuda. Namun mereka dipertemukan meskipun rencana mempersatukan itu belum dilontarkan. Bab 113. Indira dan Keanu. Indira berjalan pelan menghampiri Lintang yang sibuk dengan beberapa pembantu. Saking sibuknya sampai tak menyadari kedatangan kedua adiknya. Selamat pagi, Kak, Bian yang menyapa. Lintang dan kedua pembantunya menoleh menatap Bian dan Indira bergantian. Tersenyum manis lalu berdiri dengan bantuan Mbak Mimah. Perutnya yang semakin besar menghambat pergerakannya, hingga terkadang harus meminta bantuan pada orang lain. Bi, kamu sudah datang. Ra, apa kabar? Lintang mengulurkan tangannya ke arah Indira. Bian menyenggol tangan Indira dengan sikunya, memberi kode pada gadis itu untuk menerima uluran tangan sang kakak. Baik kak, jawab Indira gugup. Ia belum terbiasa dekat dengan Lintang. Apalagi selama ini hubungannya tidak terlalu baik dan harus beradaptasi kembali. Lintang memeluk Indira. Kita bukan orang lain, tapi saudara kandung. Seandainya kamu menikah nanti, walinya juga sama, yaitu ayah. Jangan pernah berpikir untuk bermusuhan. Indira hanya mengangguk tanpa suara, memahami maksud dari perkataan Lintang. Itu kado untuk siapa, Kak? Tanya Indira menatap beberapa kotak hadiah yang berjejer rapi di meja. Oh, ini untuk sahabat kakak, sebentar lagi dia menikah. Calon suaminya itu asisten Mas Yuda. Selain kami punya hadiah istimewa untuk mereka, kakak dan Kak Yuda juga menyiapkan beberapa hadiah kecil. Indira manggut-manggut mengerti. Ayah kemana, Kak? Indira mengedarkan pandangannya ke arah setiap sudut ruangan yang sangat mewah dan luas. Ayah keluar, tapi tadi aku sudah bilang kalau kamu mau ke sini. Sebentar lagi pasti dia pulang. Indira menatap perut Lintang yang nampak bergerak-gerak. Wah, dedek lihat tante ya. Lintang mengelusnya, seakan bayinya itu berinteraksi dengan Indira. Nanti tante gendong ya, sekarang mama yang gendong kamu. Indira ikut meraba perut sang kakak.
Oh iya, kamu belum ketemu Kak Yuda kan? Menyumutkan kepalanya ke arah sang suami yang sedang berbincang dengan Keanu. Tak lupa ada lain di antara mereka, sebab bocah itulah yang meminta sang mantan mafia untuk datang. Seharusnya Lintang menyuruh Indira dan Bianda sarapan, tapi berhubung waktunya tidak tepat, ia meminta kedua adiknya itu menemui suaminya terlebih dulu. Bian dan Indira menghampiri Yuda dan Keanu, sedangkan Lintang menatap mereka dari jauh. Indira langsung bersalaman dengan Yuda. Kebetulan sekali ia ingin mulai membahas tentang rencananya semalam. Silakan duduk, Ra, Bi. Tolong kamu periksa dokumen yang ada di ruangan kerja. Biar Indira di sini denganku. Bahkan Indira pun tak bisa menolak permintaan kakak iparnya. Bian berdiri lagi setelah beberapa detik duduk. Ada-ada saja kakak iparnya itu menyuruhnya dan selalu membuatnya tak tenang. Mbak Mimah membawakan 2 cangkir kopi dan secangkir teh untuk Indira. Indira bingung mau apa, di sana tampak seperti orang asing. Meskipun Lintang baik, tetap saja Bian yang tak ada di sampingnya membuatnya takut. Ini adiknya Lintang, Keanu menunjuk Indira yang duduk dengan kepala menunduk. Iya, memangnya kenapa? Mirip. Yuda mencoba untuk menerka isi hati Keanu. Lain yang ada di pangkuan Keanu nampak anteng sambil mendengar percakapan mereka. Keanu mengelus tengkuk lehernya, seakan momen 3 tahun yang lalu kembali hadir. Pertama kali ia bertemu dengan Lintang, gadis itu juga nampak pemalu. Dan kali ini Indira pun mempunyai sifat yang sama. Nama kamu siapa? Tanya Keanu tanpa ragu. Indira, Kak. Indira menjawab dengan singkat, bingung mau bicara apa. Yang pastinya saat ini ia merasa canggung berada di antara 2 pria dewasa yang nampak angkuh. Jika bisa Indira ingin pergi bersama Lintang yang masih berada di tempat yang tadi. Sayangnya ia terperangkap di ruang itu, tidak ada keberanian meminta izin pada Yuda untuk pergi dari sana. Indira meremas ujung bajunya, dalam hati terus berdoa kedatangan seseorang yang bisa menolongnya dari keadaan itu. Pintu depan terbuka, sayup-sayup terdengar suara yang sangat familiar di telinga Indira. Hingga ia menoleh seketika. Ayah, Indira mengucap dalam hati, melihat seseorang yang baru saja masuk. Dalam keadaan begitu saja lidahnya masih terasa keluh dan tak mampu untuk memanggil Pak Juli. Berdekatan dengan Yuda dan Keanu terasa sangat mengerikan, daripada dengan polisi yang sering menilangnya. Setelah menyerahkan beberapa barang bawaannya pada Bisiti, Pak Juli tersenyum renyah menghampiri Indira. Indira pun langsung beranjak dari duduknya, berhamburan melihat seseorang yang baru saja masuk. Dalam keadaan begitu saja lidahnya masih terasa keluh dan terkan beberapa barang bawaannya pada Bisiti, Pak Juli tersenyum renyah menghampiri Indira. Indira pun langsung beranjak dari duduknya, berhamburan memeluk ayahnya dengan erat. Keduanya melepas rindu karena sudah lama terpisah. Sebagai seorang ayah, Pak Juli pun ingin selalu berada di dekat kedua putrinya. Namun keadaannya tidak memungkinkan hingga ia memilih tinggal di rumah lama. Ia dan Bu Fatimah akan kembali pindah setelah hari bahagia Andreas dan lahirnya sang cucu. Maafkan ayah karena tidak bisa menemui kamu, ucap Pak Juli merasa bersalah. Buliran bening lolos membasahi pipi keriputnya. Gak apa-apa ya, asalkan kita masih bisa bertemu, aku yang akan sering datang ke rumah ayah. Terdengar mengharukan, Lintang yang melihat pelukan itu pun ikut mendekat. Jangan khawatir, Ra, kamu bebas main ke sini ataupun ke rumah ayah. Lintang mengelus punggung Indira yang bergetar. Sebagai kakak, Lintang pun bisa merasakan yang Indira rasakan saat ini. Ditinggalkan orang tercinta memang sangat menyakitkan. Namun ia tetap berdiri dengan keyakinan hatinya, bahwa kebahagiaan akan menghampiri siapa saja yang mau bersabar dan berjuang. Sekarang kita makan yuk, biarkan ayah ngobrol dengan Kak Yuda dan Kak Keanu. Lintang menggiring Indira menuju meja makan, menoleh ke belakang mengedipkan satu matanya, memberi kode pada suami. Namun semua itu disalahartikan oleh Yuda yang menganggap itu adalah peringatan nanti malam untuk memanjakannya di atas ranjang. Pak Juli duduk di samping Yuda, berhadapan dengan Keanu. Yah, ada yang ingin dikatakan Keanu, ini tentang Indira. Ceplos Yuda yang membuat dahi sang mantan mafia berkerut. Dalam hati terus menggerutu dengan ucapan Yuda yang benar-benar tak dimengerti. Benarkah? Merasa terpojok, Keanu memilih mengangguk. Umurnya yang sangat matang bisa menangkap apa yang dimaksud Yuda. Umur Indira berapa ya? Tanya Keanu asal. Terdengar sangat konyol, namun ia sudah terjebak dengan permainan Yuda. Bulan depan 18 tahun, memangnya kenapa? Tanya Pak Juli lagi. Hening. Keanu masih memikirkan tentang alasan yang akan diucapkan lagi, menatap Yuda dengan tatapan sinis. Jika selama ini ia tak mengenal kata gugup, kali ini wajahnya tampak pucat pasi. Seandainya saat ini statusnya adalah mafia, mungkin akan membuat sahabatnya itu babak belur. Sayangnya Keanu sudah tak berniat menyakiti orang lagi dan memilih berdamai. Apa aku boleh daftar jadi calon menantu ayah? Ayah tidak bisa menjawab, tapi ayah akan tetap mendukung jika kamu memang serius. Yuda tersenyum, akhirnya rencananya langsung berhasil, hanya dalam satu langkah. Indira.
Keanu bukan lagi berondong atau anak kuliahan yang akan main-main dengan seorang gadis. Ia serius dengan ucapannya tadi. Meskipun usianya dengan Indira terpaut jauh, tak membuatnya berkecil hati. Jodoh tidak akan memandang umur, fisik, atau apapun itu. Yang pasti ada niat baik dari hati. Ia yakin akan segera menemukannya. Pertemuannya dengan Indira yang singkat menjadi awal yang baik bagi Keanu. Ia sudah mengantongi nomor kontak Indira dan juga restu dari Pak Juli. Hanya tinggal merebut hati gadis itu. Indira nampak celingukan kesana kemari. Matanya tak henti-hentinya menyusuri setiap ruangan. Kakinya terus mengayun mencari seseorang. "Kak Bian," panggil Indira seraya berlari kecil ke arah depan. Rumah yang tadi sangat ramai itu kini mendadak sepi. Hanya ada 2 pembantu yang membereskan meja makan. Lintang dan Yuda pun entah di mana. Sedangkan Pak Juli dan Bu Fatimah pergi. Bu Indri dan Pak Radit sudah pamit pulang. Hanya ada Keanu di teras depan. Pria itu sibuk berbicara dengan benda pipihnya. Indira yang hampir keluar terpaksa mundur lagi dan menyandarkan punggungnya di samping jendela, mendengarkan perbicaraan Keanu yang nampak serius. "Oke, aku akan segera ke sana." Keanu mengakhiri percakapannya lalu masuk ke dalam ingin pamit dengan sang tuan rumah. Setibanya di ruang depan, Keanu menghentikan langkahnya. Satu tangannya menyelinap dan mengambil sesuatu di dalam jaket. Matanya menelisik setiap tempat yang dianggap mencurigakan. Hingga 1 menit kemudian, Keanu membalikkan tubuhnya ke belakang. Tangannya mengulur, menodongkan pistol ke arah Indira yang berdiri di belakang jendela. Sontak Indira menjerit dengan tubuh yang duduk lemas. Kedua tangannya menutup telinga, sedangkan wajahnya terbenam di antara lutut dan perutnya. Keanu berdecak, menyembunyikan kembali senjatanya, lalu menghampiri Indira yang masih histeris. "Kamu gak apa-apa?" Keanu menggoyang-goyangkan tubuh Indira yang bergetar. "Pergi, jangan tembak aku," ucap Indira dengan suara lirih. Jantungnya terasa hampir copot saat mengingat benda yang ada di tangan Keanu. Jeritan Indira mengundang banyak orang, termasuk Yuda. Lintang juga Bian dan pembantu di rumah Yuda, mereka berhamburan menghampiri Indira dan Keanu. Lintang dan Bian yang hampir saja memeluk sang adik, harus mengurungkan niatnya saat Yuda menarik tangan mereka dari belakang. Menggeleng lalu menyungutkan kepalanya ke arah punggung lebar sang sahabat. Yuda menepuk pundak Keanu hingga pria itu menoleh. "Peluk dong biar dia nggak takut," pinta Yuda berbisik sambil memperagakan tangan seseorang saat mau memeluk. Keanu mengangkat kedua bahunya, namun ia tetap mendekati Indira. "Hei, tenang," ucap Keanu merengkuh tubuh Indira dan membawanya ke dekapannya. Ini pertama kali bagi Keanu. Dulu menyentuh seorang wanita adalah hal yang mustahil baginya. Namun kini ia merasakan kehangatan dari sosok Indira. Gadis yang menurutnya masih sangat kecil dan belum layak menjadi istri. "Aku tidak bersalah, jangan tembak aku." Indira masih menangis hingga suaranya terputus-putus. Yuda menepuk dahinya. Ia bisa membaca situasi setelah mendengar ucapan Indira. "Siapa yang akan menembakmu, Ra?" Bian panik dan duduk di samping sang adik yang masih tenggelam di dada Keanu. Indira menunjuk ke arah ruang tamu yang membuat Keanu dan Yuda terkekeh. "Sayang, sepertinya masalah ini sudah selesai. Kita tinggalkan saja mereka. Keanu sudah bisa mengatasinya," bisik Yuda di telinga Lintang yang membuat sang empuh tak mengerti. Namun Lintang tetap mengikuti langkah suaminya. "Memangnya siapa yang mau menembak Indira, Kak?" tanya Bian pada Keanu. Keanu tersenyum kecil, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Berada di rumah Yuda membuatnya seperti orang bodoh. Indira hanya salah lihat saja. Mungkin dia banyak pikiran. Entah masuk akal atau tidak, itulah kata yang melintas di otak Keanu hingga ia meluncurkannya. Setelah kesadarannya pulih kembali, Indira menghirup aroma parfum yang menusuk rongga hidungnya. Matanya yang tadi terpejam kini terbuka lagi. Seketika ia mendongak saat mendengar suara Keanu tepat di telinganya. "Kak Keanu," pekik Indira sambil mendorong tubuh kekar pria itu. Bisa-bisanya, setelah membuatnya ketakutan dan jantungan, kini malah memeluknya seperti tak punya salah sedikit pun. Indira menatap Bian yang masih ada di sampingnya. "Siapa yang akan menembakmu, Rah?" tanya Bian yang masih penasaran. Seketika itu juga Indira menunjuk dada Keanu. "Tadi Kak Keanu yang mau menembakku, Kak. Dia mengeluarkan pistol dari jaketnya," ucap Indira seperti yang ia lihat. Bian menelan ludah dengan susah payah. Keringat bercucuran membasahi kulitnya. Matanya melirik ke arah tangan Keanu yang nampak kosong. Tidak terlihat seperti yang Indira katakan. "Tadi itu pisang, Rah. Kamu salah lihat." Keanu masih mencoba menyangkal. Kenapa harus pisang sih? Keanu menggerutu dalam hati, merutuki dirinya yang semakin bodoh. Tangan Indira mengulur dan membuka jaket Keanu dengan paksa. Ia memeriksa seluruh tubuh pria itu dengan teliti. Kemana benda itu? Indira tak menemukan apapun di sana, hanya ada dompet yang ada di saku celana Keanu, juga beberapa kartu identitas. Gak ada kan? Apa tadi aku salah lihat ya? Enggak.
Aku nggak salah lihat, tadi itu beneran pistol. Setelah terbukti tidak menyimpan benda itu, Indira mengembalikan jaket Keanu dan langsung dipakai sang pemilik. Kak, aku mau pulang anterin, pinta Indira. Tapi aku belum selesai, Rah. Nanti kalau Kak Yuda marah gimana? Biar aku yang antar, sahut Keanu merapikan penampilannya. Ingin menolak namun tak ada pilihan lain. Indira sudah tak betah dan ingin pulang. Tak mungkin juga ia meminta kakak iparnya untuk mengantarnya. Baiklah, tapi kakak janji tidak boleh menembakku. Aku masih ingin hidup. Ternyata dia masih sangat polos. Keanu mengangguk, mengikuti langkah Indira keluar. Dalam perjalanan tak ada pembicaraan apapun. Indira tetap waspada dan terus melirik ke arah Keanu yang sibuk dengan setir. Jantungnya berdegup dengan kencang saat pria itu menoleh ke arahnya. Melihat ketakutan Indira, Keanu menahan tawa. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Tapi tadi aku nggak salah lihat kan, Kak? Ucap Indira ragu-ragu, dengan kepala menunduk ke bawah. Keanu hanya bisa tersenyum, belum tahu harus bagaimana. Di satu sisi ia tak ingin membuat Indira takut, namun ia juga tak mungkin menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Nanti akan aku ceritakan. Tak terasa mobil berhenti di depan alamat yang dituju. Indira langsung turun memutari mobil menatap Keanu yang masih di dalam. Apa kakak nggak mampir dulu? Lain kali saja. Aku ada urusan penting. Indira melambaikan tangannya ke arah mobil Keanu yang mulai melaju. Setelah berada di ujung jalan, Keanu mengambil sesuatu dari area yang tak terduga, karena hanya tempat itu yang aman dari pemeriksaan Indira. Pistol bertemu pistol. Bersambung. Aristizuma, bab 115. Panik. Yuda menagih janji perihal kedipan mata. Meskipun Lintang sudah menjelaskan dengan maksudnya, tetap saja mantan duda itu tak mau mengerti dan terus membujuk Lintang untuk melayaninya. Yuda membuka bajunya, meninggalkan boxer ketat yang menggambarkan isinya, merangkul tubuh Lintang dari belakang. Tangannya terus meraba perut buncit sang istri yang tertutup piyama. Bibirnya mulai nakal menyusuri bahu Lintang lalu naik ke leher putih wanita itu. Mas geli, keluh Lintang. Bulu halusnya berdiri saat hembusan napas hangat Yuda menerpa daun telinganya. Seakan membawa aura yang memabukkan. Aku ingin satu kali saja, bujuk Yuda mengiba. Lintang membalikkan tubuhnya hingga keduanya saling tatap, melingkarkan tangannya di leher sang suami, dan menyatukan bibirnya. Ia pun tak bisa menolak permintaan Yuda yang nampak memendam hasrat. Lintang mengangguk kecil, mengikuti langkah Yuda menuju ranjang, berbaring pelan dengan bantuan pria itu. Entah, kali ini ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada bagian perutnya. Bahkan seharian ini, janinnya tak bergerak seperti hari sebelumnya. Tapi pelan-pelan ya mas, ucap Lintang saat Yuda mulai melucuti bajunya. Yuda mengangguk dan melanjutkan aksinya. Meskipun tubuh Lintang tak seseksi sewaktu sebelum hamil, tetap saja menggoda imannya yang sangat tipis. Baru saja Yuda ingin menunjukkan kelelakiannya. Pintu diketuk dari luar. Tidak usah ditebak, sudah pasti itu adalah putra tercinta. Siapa lagi yang berani mengganggu Yuda saat jam istirahat selain bocah itu? Sebentar, saut Yuda memakai celananya kembali. Lintang pun memakainya lalu berbaling lagi. Hari ini tubuhnya benar-benar lelah dan ingin istirahat total. Namun kedatangan lain dipastikan akan menjeda jadwal tidurnya. Papa, Mama, sapa lain dengan suara serak. Bocah itu langsung menghampiri Lintang dan memeluknya dari samping. Biasa, iklan dulu. Kedatangan lain faktanya tak menyurutkan keinginan Yuda. Setelah menutup pintu, ia langsung menghempaskan tubuhnya di samping lain. Berharap bocah itu cepat tertidur dan ia melanjutkan aksinya yang terjeda. Lain kenapa nggak tidur sama Mbak Mimah? Tanya Lintang mengusap dahi Lain yang terasa hangat. Lain menggeleng tanpa suara. Lintang menyentuh setiap jengkal badan Lain. Kamu sakit nak? Lintang nampak khawatir. Yuda menyalakan lampu utama dan ikut menempelkan punggung tangannya di kening putranya. Benar saja, suhu tubuh Lain lumayan tinggi dari biasanya. Mas, kita bawa ke rumah sakit saja, takutnya Lain kenapa-napa. Lintang semakin panik saat Lain nampak menggigil. Bibirnya membiru dengan wajah yang pucat. Tidak usah sayang, biar aku panggil dokter Eka saja. Yuda meraih ponselnya dan menghubungi dokter pribadi yang biasa memeriksa Lain. Suasana rumah yang tadi sudah sepi kini kembali ramai. Dokter Eka datang. Bisiti dan Mbak Mimah ikut berhamburan ke kamar Yuda untuk memastikan keadaan bocah itu. Maaf Pak, tadi saya sempat mendengar kalau Aden kecil mengigau. Ini pasti ada hubungannya dengan penculikan itu. Terka Yuda dalam hati, ia masih geram dengan Hilya yang berani menculik putranya. Tapi ia tak bisa melakukan lebih, takut merusak masa depan gadis itu. Bagaimanapun juga Hilya pernah berjasa di perusahaan dan berharap secepatnya jatuh ke tangan orang yang benar dan bisa mendidiknya. Setelah menjalani pemeriksaan, Lintang langsung ikut berbaring di samping Lain, mendekap bocah itu dengan erat.
Sedangkan Yuda mengikuti wanita itu dari belakang. Mereka duduk di kursi ruang tamu. Maaf Pak, sepertinya Lain memang masih trauma dengan penculikan itu. Tapi tenang saja, sebentar lagi pasti juga sembuh. Dia butuh istirahat yang cukup dan Bapak terus harus membantunya untuk melupakan kejadian itu. Baik dok, tapi apa yang harus saya lakukan? Dokter Eka tersenyum. Berada di dekat orang-orang tercinta dan menyayanginya pun sudah cukup membantu. Setelah mengantarkan dokter Eka ke depan, Yuda kembali ke kamar. Melihat dua orang yang dicintai yang saling tersenyum membuat rasa kesal itu lenyap seketika. Aku boleh tidur di sini, Tanpa? Tanya Lain polos sambil menarik selimut. Boleh sayang, ini kan kamar Lain juga. Kalau begitu boleh dong, setiap malam aku tidur di sini. Seketika itu kedua mata Yuda terbelalak. Lintang hanya bisa menahan tawa melihat ekspresi sang suami. Yuda mengangguk meskipun sedihnya pasti akan berkepanjangan. Lintang memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri secara bergantian, mencoba memejamkan matanya yang terasa ngantuk, menatap Lain lalu beralih ke arah wajah suaminya yang sudah terlelap. Akhirnya Lintang terbangun lalu kembali ke kamar mandi. Tiba-tiba perutnya terasa nyeri, membuatnya harus bersandar di dinding. Sekejap rasa sakit itu menghilang lalu balik lagi hingga berulang-ulang. Baru beberapa menit tenggelam dalam mimpi, Yuda merasa terusik. Terpaksa pria itu mengerjap-ngerjapkan matanya, kembali menyalakan lampu terang. Ia menatap ke arah samping ranjang di mana Lintang berdiri. Kamu kenapa sayang? Tanya Yuda antusias. Mas, perutku sakit, tengek Lintang. Kedua tangannya tertarik ke belakang mengelus pinggangnya yang terasa nyeri. Jangan-jangan kamu mau melahirkan? Yuda menyibak selimutnya, menggiring Lintang menuju sofa. Lintang merintih lagi saat rasa sakit itu datang lagi. Bahkan kali ini terasa menyeruak. Yuda membuka pintu lalu menggendong tubuh Lintang dan membawanya keluar. Tak sengaja mereka berpapasan dengan Bisiti yang baru saja memeriksa pintu depan. Bu Lintang kenapa Pak? Tanya Bisiti ikut gugup. Sepertinya mau melahirkan Bi, aku mau bawa ke rumah sakit. Bibi tolong kabarin yang lain. Baik Pak. Setelah membantu Yuda membuka pintu depan dan memanggil Pak Didin, Bisiti langsung menghubungi seluruh keluarga, termasuk Bian dan Andreas. Apakah pernikahanku akan diundur lagi? Begitulah sang asisten menggerutu saat mendapat telepon dari Bisiti. Dinginnya malam tak lagi terasa. Yuda terus mengusap perut Lintang dan merengkuhnya. Rintihan demi rintihan membuatnya tak tenang. Meskipun dia pernah berada di posisi itu, tetap saja rasa takut itu hadir menyelimutinya. Mas cepetan, pinta Lintang mencengkram erat ujung baju Yuda. Pak Didin lebih cepat lagi, titah Yuda. Ia menatap ke arah luar, di mana hanya ada kegelapan. Namun rembulan yang bersinar terang memberikan sebuah makna tersendiri. Aku berharap besok pagi rembulanku yang bersinar. Mengecup kening Lintang yang dipenuhi keringat. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan segera sampai. Mas, aku takut, ucap Lintang saat mobil yang ditumpanginya masuk ke arah gerbang rumah sakit. Jangan takut, aku akan menemanimu sampai bayi kita lahir. Yakinlah kalau kamu bisa melewati semua ini. Lintang mengangguk dengan penuh keyakinan. Di ruang bersalin itu dipenuhi dengan ketegangan. Yuda terus berada di sisi Lintang saat wanita itu terus mengeluhkan rasa sakit yang semakin luar biasa. Sesekali Lintang harus menggigit bibir bawahnya demi mengurai rasa yang membuat sekujur tubuhnya lemas. Dokter, apa bayiku gak bisa dilahirkan sekarang? Lintang terus memohon pada tim medis untuk melakukan sesuatu. Ingin tertawa tapi Yuda takut kena marah oleh Lintang. Sayang, gak bisa seperti itu. Dokter pasti akan melakukan yang terbaik untuk kamu dan anak kita. Lintang memilih diam, memendam rasa sakit yang dirinya pun hampir tak kuat. Bersambung. Bab 116. Rembulan. Air mata Yuda tak bisa dibendung lagi. Ia menumpahkannya di pelukan Bu Indri. Setelah beberapa jam berada di ambang ketakutan, kini ia kembali bisa menghirup dinginnya udara menjelang pagi dengan lega. Putrinya telah lahir dalam keadaan sehat. Lintang pun melahirkan secara normal dan dinyatakan baik-baik saja, hanya menunggu beberapa hari untuk menjalani masa pemulihan. Bu Indri ikut terharu, menepuk-nepuk punggung Yuda yang terasa bergetar. Sedangkan Bu Fatimah yang baru datang pun tak kalah heboh untuk menyambut cucu pertamanya. Gimana keadaan Lintang, Yud? Tanya Bu Fatimah yang membuat Yuda menoleh. Suaranya melambung di udara karena jaraknya yang lumayan jauh dari tempat Yuda berdiri. Dia baik-baik saja, Bu. Yuda beralih memeluk Bu Fatimah dengan erat. Terima kasih karena Ibu mempercayaiku untuk menjaga Lintang. Dia akan selalu baik-baik saja selama berada di sampingku. Bu Fatimah membalas pelukan sang menantu. Yuda memang sudah membuktikan ucapannya. Semenjak menikah, sedikit pun Lintang tak pernah mengalami kesulitan. Bahkan saat Yuda dinyatakan meninggal pun, ia masih bisa membuat Lintang aman dari orang-orang jahat. Tak hanya keluarga Lintang dan Yuda, Andreas dan Bian pun sudah tiba. Mereka yang tadinya khawatir kini tak kalah bahagianya
saat mendengar keponakan tercinta sudah lahir. Pintu terbuka lebar. Seorang suster keluar dengan bayi mungil di tangannya. Ia membawa ke depan Yuda yang berstatus ayahnya. Bapak boleh lihat bayinya sebelum saya bawa ke ruangan lagi. Sebenarnya tadi Yuda sempat menggendong bayinya saat ia melantunkan azan. Namun seakan waktu itu saja tak cukup baginya untuk mencurahkan kasih sayangnya. Yuda langsung mendekap bayinya yang nampak terlelap. Wajahnya terlihat teduh tanpa dosa. Siapa namanya? Bu Indri menoleh pipi gembul cucunya. Namanya Ayudhya Rembulan Anggara, Ma. Jawab Yuda kemudian. Itu memang nama yang direncanakan setelah tahu jenis kelamin anaknya. Nama yang cantik, semoga menjadi anak yang solehah. Semua orang yang hadir hanya bisa mengamini doa Bu Indri. Tak ada yang mempermasalahkan itu. Mereka semua menyetujui nama yang diberikan Yuda untuk putri keduanya. Dalam waktu yang bersamaan, Yuda bisa melihat dua pancaran sinar yang berbeda. Satu dari matahari pagi yang masuk dari sela-sela tirai jendela, dan satunya lagi dari rembulan yang saat ini berada di pangkuan lintang. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya Yuda bisa melihat putrinya itu membuka matanya yang terlihat bening. Cantik tanpa celah, mata bulat dengan hidung mancung, bibirnya ranum dengan dagu terbelah. Wajah rembulan perpaduan antara Yuda dan lintang yang menyatu. Menggemaskan, sesekali tangan mungilnya mengusap ke arah pipinya hingga memerah. Kebahagiaan menyelimutinya saat ia bisa melihat tiga orang itu berada dalam satu ranjang. Kehadiran melengkapi rumah tangganya bersama lintang yang berjalan menuju tahun kedua. Lain yang baru tiba pun tak mau jauh dari mama dan adiknya. Ia terus bergelayut manja pada lintang yang masih nampak lemah. Sedetik saja tak bertemu dengan ibu sambungnya membuat Lain merasa hampa. Kapan dedeknya pulang, Mah? Tanya Lain sembari mencium rembulan yang sedang bermain-main di dada lintang. 3 hari lagi sayang, kita tunggu kabar dari dokter. Ucap lintang mengusap rambut Lain, lalu mengecupnya. Tak seperti tadi malam, pagi ini bocah itu nampak lebih ceria. Demamnya pun sudah turun. Memangnya kenapa Lain pengen dedeknya cepat pulang? Imbuh Yuda membantu lintang yang nampak kesusahan untuk bergerak. Mau aku ajak main, Pah? Semua bergelak tawa mendengar ucapan Lain. Sayang, adiknya belum bisa apa-apa, jadi belum bisa diajak main. Nanti kalau sudah bisa melihat dan tertawa, baru Lain boleh main dengannya. Apa dulu aku juga seperti dedek? Lain menatap Yuda dan lintang bergantian. Yuda mengangguk. Waktu Lain lahir juga belum bisa apa-apa. Lama-kelamaan Lain bisa melihat, tersenyum dan lain-lain. Lintang yang menjelaskan. Permisi, suara lembut menyapa dari arah pintu yang sedikit terbuka. Lintang hanya bisa menyambutnya dengan senyum manis, melambaikan tangannya ke arah tamu yang spesial. Keduanya berpelukan setelah rembulan beralih di tangan Yuda. Kali ini tak sembarang orang bisa menjenguk lintang. Kejadian waktu lalu memberi banyak pelajaran pada Yuda untuk lebih berhati-hati saat menerima tamu. Gimana persiapan pernikahan kamu? Tanya lintang, mengingat hari pernikahan kita yang semakin dekat. Semua sudah siap, mengucap dengan suara lirih, seperti memendam sesuatu. Lalu, kenapa kamu sedih? Tanya lintang meraih tangan Gita. Pasti ada yang kurang karena kamu gak bisa datang, jawabnya. Maaf, rembulan sudah gak sabar menghirup udara segar. Keduanya tergelak tawa. Di sisi lain, Bian menyandarkan punggungnya di kursi ruangannya. Kursi yang pernah ditempati sekretaris cantik bernama Hilya Aurora. Tak henti-hentinya ia melihat foto wanita itu. Bukan dari Yuda, namun Bian menemukannya di laci ruangan itu. Apa yang harus aku lakukan pada gadis ini? Bian bertanya pada diri sendiri. Sesekali memutar otaknya, mencari cara untuk membalas kelakuan Hilya yang pernah menculik Lion. Kalau dia berada pada orang yang tepat, pasti sikapnya akan berubah, karena pada dasarnya seorang wanita akan nurut pada orang yang membuatnya nyaman. Bian membuka akun sosmed milik Hilya, ternyata itu adalah akun baru dan belum ada postingan apapun. Bian mulai cipika-cipiki perkenalan dengan wanita itu. Hampir 1 jam tak mendapat jawaban, akhirnya Bian mengulang ucapannya lagi lewat pesan teks. Masih sama. Bian harus menelan kekecewaan karena tak mendapat tanggapan dari Hilya. Awas saja, kalau kamu sampai jatuh ke tanganku, aku tidak akan membiarkanmu bebas. Geram Bian sambil melempar ponselnya ke arah meja kerja. Baru beberapa detik terhempas, benda pipih milik Bian berdering. Pria itu mengulurkan tangannya ke depan, meraih ponsel dan melihat layarnya. Ternyata Hilya membalas chat yang Bian kirim. Bisa kita bertemu, balas Bian lagi. Gak bisa, rumahku jauh. Bian menahan tawa membaca pesan dari Hilya. Aku tahu di mana rumahmu, aku juga tahu kalau kamu pernah menculik Lion. Jika kamu tidak mau bertemu denganku, akan kupastikan besok kamu akan mendekam di penjara. Tapi jika kamu menuruti permintaanku, aku pastikan kamu akan terbebas dari polisi. Setelah mengirimkan itu, Bian tertawa penuh kemenangan. Ia membayangkan wajah Hilya saat ini.
pasti penuh dengan ketakutan. Apalagi semua anak buahnya sudah dipenjara. Tak menuntut kemungkinan jika ia bisa menyusulnya. Oke, nanti malam kita bertemu di cafe XX. Helia pasrah dan memilih untuk menyerah. Ia bosan terus bersembunyi dari mereka. Sebentar lagi kamu akan jatuh ke tanganku dan aku pastikan kamu tidak akan mengganggu keluarga Kak Yuda lagi. Karya autor Nadiroh, pengisi suara Aristi Zuma. Bab 117, Melamar. Setelah dinyatakan sehat, hari ini Lintang dan Rembulan sudah diperbolehkan pulang. Seluruh keluarga menyambut antusias hadirnya keluarga baru yang mengemaskan. Yuda sengaja tak menyewa jasa babysitter untuk putri tercintanya. Ia ingin menjadi ayah yang siaga yang bisa merawat putri dan istrinya sekaligus. Selamat datang sayang. Yuda membuka pintu lebar-lebar. Ia menggendong putrinya sendiri saat masuk rumah. Terus mencium pipi gembul putrinya yang menggemaskan. Yuda menghampiri Bisiti yang membantu Andreas menyeret koper. Kamar Rembulan gimana, Bi? Tanya Yuda menatap pintu ruangan yang ada di sebelah kamar lain. Sudah jadi, Pak. Ulu-ulu cantiknya kayak mamanya. Sanjung Bisiti mengambil alih Rembulan dari tangan Yuda. Yuda menghampiri seluruh keluarganya yang ada di ruangan tengah. Menyuruh mereka untuk istirahat setelah beberapa hari ini menguras tenaga menjaga Lintang di rumah sakit. Lalu mendorong kursi roda yang diduduki Lintang menuju kamar Rembulan. Mata mereka langsung terpana melihat keindahan kamar itu yang nampak luar biasa. Ruangan yang memanjakan mata sekaligus menenangkan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Dan mereka berharap Rembulan akan nyaman. Lintang sengaja tak memberikan banyak aksesoris di dalamnya. Namun tetap seperti berada di dunia princess. Tidak ada box bayi juga karena Lintang akan menidurkan Rembulan langsung di atas ranjang. Sejak kapan Mas berencana membuat kamar seperti ini? Tanya Lintang pada Yuda yang terus mendorong kursinya hingga berada di belakang jendela. Sejak tahu anak kita perempuan, sejak saat itu aku meminta Andreas untuk mencairkan desainnya yang cocok. Lintang menghirup dalam-dalam udara yang langsung berhembus dari arah taman. Ia menoleh menatap Yuda yang sedang mengalihkan letak bantal. Lintang berusaha berdiri dan berjalan pelan. Meskipun rasa sakit itu masih menyeruak, tetap saja ia tidak ingin merepotkan orang lain untuk terus membantunya berjalan. Mas, hanya sebuah panggilan itu saja sudah mewakili pertanyaan yang Lintang ingin luncurkan. Andreas dan kita yang membeli itu semua, menunjuk lemari yang berada di samping pintu. Bisiti masuk, menidurkan Rembulan yang sudah terlelap, lalu keluar lagi untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Pintu tertutup, Lintang masih menyandarkan kepalanya di dada bidang Yuda. Terima kasih atas semua yang Mas berikan padaku. Yuda pun membalas ucapan itu dalam hati, sebab omongan saja tak mampu mewakili rasa syukurnya yang jauh lebih besar. Di tengah-tengah kebahagiaan Lintang dan Yuda, ada yang lebih bahagia mengalahkan mereka. Keanu kini pun tengah berjuang mendapatkan hati seorang Indira. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Keanu sudah berada di depan sekolah di mana Indira menimba ilmu. Kak, aku sudah keluar dari kelas, pesan Indira yang langsung dikirim untuk Keanu. Setelah membacanya, Keanu membungkuk menyisir rambutnya lagi, lalu berdiri dengan punggung bersandar di mobil, merapikan penampilannya dan memasang wajah cool. Matanya terus tertuju pada siswa-siswi yang berhamburan mengambil kendaraannya. Nampak gadis cantik itu berjalan dengan seorang perempuan dan laki-laki di sebelahnya. Gadis itu melambaikan tangannya ke arah Keanu yang masih mematung di sisi mobil. Rak, kamu gak ikut denganku? Tanya Ferry, salah satu laki-laki yang menyukai Indira. Indira menggeleng pelan, menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku sudah dijemput, menunjuk Keanu. Itu siapa? Tanya Ferry kemudian, sedangkan Asya hanya menatap tanpa bertanya. Dia itu berhenti sejenak, bingung mau menyebut apa. Pasalnya ia dan Keanu baru berkenalan dan berapa kali bertemu. Belum ada pembicaraan yang serius sehingga ia tak mau menanggapinya lebih. Kakakku, lanjutnya. Bukannya kamu Kak Bian? Ferry semakin menyelidik. Kak Bian itu kakak kandungku, kalau Kak Keanu kakak sepupuku. Dadah, Indira berlari meninggalkan Asya dan Ferry, menghindari pertanyaan yang pasti akan menyudutkannya. Indira mengelus dada, mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Kenapa harus lari-lari? Tanya Keanu membukakan pintu mobil. Biasa Kak, ada yang kepo, jawab Indira segera masuk. Selain panasnya matahari yang menyengat, membakar kulit, Indira juga tak mau temannya itu semakin kepo dengan urusannya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Keanu nampak santai bermain dengan setirnya. Sesekali melirik ke arah Indira yang sibuk dengan ponselnya. Gadis yang masih berseragam putih abu-abu ternyata bisa mengikat hatinya dalam hitungan menit, bahkan lebih cepat daripada kisahnya dengan Lintang. Rah, Kak, keduanya saling memanggil bersamaan. Indira tersenyum lalu memundurkan kepalanya, malu-malu. Kak Keanu duluan yang ngomong, pinta Indira. Tangan Keanu mengulur ke samping,
mengusap kepala Indira dengan lembut. "Ra, will you marry me?" Keanu membuka kotak cincin berlian di depan Indira. Indira menunduk tanpa ingin menyentuh benda itu. Pertemuannya beberapa kali dengan Keanu memang membuatnya nyaman, namun ia tak ingin buru-buru menerimanya. "Tapi kak, apa ini nggak terlalu cepat?" tanya Indira lirih, takut menyinggung Keanu yang sudah baik padanya. "Aku hanya melamarmu, bukan menikahimu, dan aku juga tidak memaksamu untuk menerimaku sekarang. Pikirkan dulu, aku tidak mau kamu menyesal dengan pilihanmu." "Baiklah, aku akan memikirkannya lagi." Indira menutup kotak itu lagi dan menyimpannya di tas. "Aku akan memberi jawabnya nanti di hari ulang tahunku. Jika cincin ini aku pakai, itu artinya aku menerima lamaran kakak. Tapi jika aku tidak memakainya, itu artinya aku menolak kakak." "Baiklah, aku tunggu." Setelah mengungkapkan keinginannya, Keanu melajukan mobilnya dengan cepat. Kali ini ia langsung mengantar Indira pulang ke rumah, sebab ia sudah berjanji pada Sofia akan membawa Indira pulang tepat waktu. Sebagai calon menantu yang baik, ia tak ingin ingkar janji pada sang calon mertua. Tanpa terasa, mobil berhenti di depan rumah Indira. "Kakak nggak mampir dulu?" tanya Indira, memastikan. "Kayaknya nggak usah, udah siang, aku harus ke kantor lagi." Indira yang hampir saja membuka pintu itu mengurungkan niatnya saat tali tasnya nyangkut. Seketika itu matanya terbelalak melihat isi dashboard yang tak sengaja terbuka. Sekujur tubuhnya membeku mengingat benda yang pernah ditodongkan di depannya. "Kak!" Suara Indira tercekat di ujung lidah sehingga ingin menyebut nama Keanu saja tak mampu. Keanu tak gugup, mungkin ini saatnya menjelaskan pada Indira. "Ra, aku bisa jelasin semuanya." Keanu merengkuh tubuh Indira dengan erat, menenangkannya untuk tidak panik lagi jika melihat benda seperti itu nantinya. "Dulu aku adalah mafia, kamu tahu kan siapa itu mafia?" Indira yang masih berada di pelukan Keanu hanya mengangguk tanpa suara. Ia fokus dengan detak jantung Keanu yang terdengar teratur. "Tapi sekarang tidak lagi, aku meninggalkan dunia hitam itu. Sekarang aku Keanu Delbert, seorang pengusaha di kota ini." Indira mendongak, menatap kedua bola mata Keanu yang dipenuhi dengan kejujuran. "Kakak nggak bohong kan?" tanya Indira memastikan. Keanu menggeleng, mengangkat jari kelingkingnya tepat di depan Indira. "Aku tidak berbohong, tapi aku belum bisa membuang senjata itu." Menyungutkan kepalanya ke arah pistol yang teronggok di bawahnya. "Jadi waktu itu kakak benar mau menembakku, lalu kakak menyembunyikannya di mana? Kenapa aku tidak menemukannya?" tanya Indira menyelidik yang membuat Keanu mati kutu. "Nanti kalau sudah waktunya, kamu pasti tahu." Keanu masih saja merahasiakan di mana ia menyimpan pistolnya kala itu. Bersambung. Zuma, bab 118, mulai mesum. Begini caranya. Yuda mengganti popok rembulan yang sudah basah. Jari lentiknya terlihat sangat lincah saat mengangkat makhluk lembut itu. Sedikit pun tak merasa ragu ataupun takut dengan tubuh putrinya yang masih sangat lemah. Lintang yang duduk di sampingnya hanya menjadi penonton sambil belajar. Sesekali ia membantu mengambilkan sesuatu yang dibutuhkan sang suami. "Besok-besok biar aku saja, Mas. Kamu gak perlu repot-repot." Lintang mengusap bahu Yuda yang masih sibuk dengan rembulan. "Gak apa-apa, ini sudah biasa. Lagi pula aku masih ambil cuti sampai Andreas menikah." Lintang memanyunkan bibir. Seharusnya saat ini ia menghadiri pesta pernikahan Andreas dan Gita. Namun sayang, ia hanya bisa melihat mereka berdua lewat video. "Kenapa? Mau aku pasang popoknya juga?" Yuda mengusap rambut Lintang, selalu merapikannya saat terlihat berantakan. Godaan Yuda sudah tak mempan, karena hati Lintang saat ini gelisah. "Hari ini pernikahan Andreas dan Gita," mengucap dengan nada lemah. Yuda mencium pipi Lintang dengan lembut. Hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Bahkan sampai nanti 40 hari, itu pun jika Lintang sudah pulih. Namun jika belum bisa, terpaksa ia harus menerima nasib. "Nanti kalau rembulan sudah umur 1 tahun, aku akan mengadakan pesta untuk kita. Dan pesta itu akan lebih meriah daripada pestanya Andreas." "Gak usah," sergah Lintang dengan cepat. "Kenapa?" tanya Yuda lagi. "Malu, kita kan sudah lama menikah. Tapi kenapa baru mengadakan pesta 2 tahun kemudian? Apa kata orang?" "Gak apa-apa, suka-suka dong." Lintang tersenyum sambil mencubit pipi Yuda gemes. "Sayang, jangan mancing-mancing. Aku gak mau bermain dengan sabun." Hanya sekali sentuhan, Yuda sudah merasa ada sesuatu yang terbangun. Ia terpaksa menyambar bibir Lintang yang tampak memerah. Baru saja beberapa detik merasakan manisnya, benda kenyal milik Lintang, pintu kamar terbuka lebar. Bu Indri langsung menjerit melihat kelakuan Yuda. "Kalian menodai mata mama," pekik Bu Indri menutup matanya, namun masih bisa melihat Yuda dan Lintang dari sela-sela jarinya yang sedikit renggang. Yuda mengusap bibir Lintang yang sedikit basah lalu menghampiri Bu Indri. Jangan ditanya, saat ini wajah Lintang pun sudah merona malu. Seumur umur ini pertama kali ia harus ketahuan orang lain saat berciuman.
Mama yang salah, masuk kamar orang gak ngetuk pintu dulu. Yuda menyalahkan mamanya. Kamu yang ceroboh, ini kamar rembulan bukan untuk mesum. Bu Indri tak mau kalah, ia menepuk lengan kekar Yuda lalu menghampiri Lintang. Mama, sapa Lintang memeluk Bu Indri, mengusir rasa malu yang menumpuk di ubun-ubun. Kamu harus hati-hati, Lin. Sayangi tubuh kamu. Jangan sampai terpengaruh dengan suami kamu yang kayak singa kelaparan. Mengucap dengan nada ketus. Kalau aku singa kelaparan, itu artinya mama juga ibu singa yang kelaparan. Yuda hanya mengucap dalam hati, takut kena karma. Yuda kembali mendekati Ibu Indri yang nampak berbeda. Mama hari ini cantik sekali, puji Yuda menatap penampilan mamanya yang sangat anggun. Wanita itu memakai kebaya yang mewah dan elegan serta beberapa perhiasan limited edition. Mama mau datang ke acara pernikahan Andreas, tapi kangen sama rembulan, mencium cucunya yang baru saja memejamkan mata. Lintang hanya melirik Yuda sekilas lalu menunduk lagi. Dari lubuk hati terdalam, ia ingin mendampingi kita, namun keadaan memaksanya untuk diam di rumah. Ma, ayo, sebentar lagi akan dimulai. Pak Radit ikut masuk kamar, tak kalah hebohnya dengan sang istri. Pria itu pun berhamburan memeluk cucunya sebelum meninggalkan rumah Yuda. Baru beberapa menit kepergian Bu Indri dan Pak Radit, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Yuda. Siapa lagi, Mas? Tanya Lintang pada Yuda yang melihat dari jendela. Kayaknya Bian. Yuda kembali menutup tirainya, lalu keluar dari kamar rembulan. Ia membuka pintu depan. Nampak Bian yang baru turun dari mobil itu berlari ke arahnya. Ada apa? Tanya Yuda. Kemarin aku sudah bertemu Hilya, Kak. Lalu, apa kamu sudah bertanya kenapa dia menculik klien? Sanggah Yuda menyelidik. Bian mengangguk cepat. Tapi aku rasa nggak usah dibahas. Kakak sudah memaafkan dia. Yang penting sekarang dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pertemuan Bian dan Hilya berjalan lancar, meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Ia merasa nyaman jika di dekat wanita itu. Umurnya yang terpaut 2 tahun tak menghalangi hati Bian untuk lebih dekat lagi. Kamu suka sama dia? Bian mengangkat kedua bahunya. Kita bicarakan lagi nanti. Aku kesini mau ketemu rembulan. Setelah itu pergi ke pernikahan Kak Andreas. Yuda membuka pintu lalu mempersilahkan Bian masuk. Seperti yang lainnya, Bian masuk ke kamar rembulan tanpa mengetuk. Ia langsung merangkak naik dan membaringkan tubuhnya di samping sang keponakan, memeluk bocah itu dengan erat. Lintang yang baru keluar dari kamar mandi tersenyum melihat Bian yang ada di samping putrinya. Kamu kalah dengan Indira, Bi. Sekarang dia sudah punya calon suami. Sedangkan kamu, pacar aja belum punya, ecek Lintang. Aku juga punya sih, Kak, tapi masih malu sama Kak Yuda. Calon suami Indira kan orang kaya, sedangkan aku baru saja bekerja. Masa iya nikah duluan? Aku takut gak bisa memenuhi semua keinginan istriku seperti kakak dan Indira dapatkan. Lintang menghela napas panjang. Memangnya siapa pacar kamu? Tanya Lintang yang sibuk memasukkan baju rembulan ke dalam lemari. Hilya. Lintang mengerutkan alisnya, menatap lekat Bian yang tak mengubah posisinya. Hilya? Lintang memastikan. Iya, memangnya kenapa? Tanya Bian. Lintang tersenyum, tidak berhak baginya untuk mengatur hidup orang lain, termasuk adik tirinya itu. Meskipun Hilya pernah berbuat salah, tetap saja dia adalah wanita yang baik. Lintang berharap Bian bisa membimbingnya ke jalan yang lebih lurus. Laki-laki adalah imam dan panutan. Jangan sampai memberikan contoh yang buruk. Kakak tahu, semua orang pernah punya masa lalu, tapi baik buruknya tergantung siapa yang menuntunnya nanti. Kakak setuju saja, asal kamu bisa mengubah sikap Hilya yang sedikit ketus. Iya Kak, aku akan mencoba mengubahnya dengan pelan. Seperti Mama yang sekarang sudah berubah. Lintang mengangkat kedua jempolnya, bangga memiliki saudara seperti Bian. Meskipun tidak punya hubungan darah, tetap saja menganggap Bian seperti adik kandungnya sendiri. Bi, cepetan pergi, aku mau tidur, usir Yuda yang baru masuk. Pria itu menguap sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Bian berdecih, ia turun dari ranjang dan merapikan penampilannya. Ingat Kak, Kak Lintang baru melahirkan, jangan disentuh dulu. Ucap Bian memperingatkan. Seketika itu bantal berbentuk hati melayang tepat di wajah Bian yang membuat sang empu lari terbirit-birit. Bersambung. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 119, tersiram kopi. Hanya butuh sekian menit, akhirnya Andreas dan kita resmi menikah. Mereka sudah sah menjadi suami istri, baik menurut agama dan negara. Tak ada lagi kata aku dan kamu, sekarang mereka menjadi kita, mengikat satu sama lain dalam sebuah hubungan sakral, mengikuti sunnah Rasul untuk membina rumah tangga yang lebih harmonis. Menjadi raja dan ratu sehari adalah impian Andreas dan kita sejak lama. Namun karena musibah yang selalu menimpa keluarga Yuda, membuat mereka harus bersabar. Kini mereka tiba di puncak bahagia setelah menjalani ijab kabul. Kita terlihat cantik dan anggun. Begitu juga dengan Andreas yang nampak tampan bak pangeran dari negeri Sakura.
Layaknya pengantin pada umumnya, senyum terus merekah menghiasi bibir sang pengantin saat bersalaman dengan tamu. "Andre, pokoknya kamu harus cepat-cepat bikinin ibu cucu," bisik Bumila di telinga Andreas. Pria itu hanya mengangguk tanpa suara, melirik Gita yang sibuk berbicara dengan rekan kerjanya. Ia pun sama seperti ibu mertuanya, ingin cepat memiliki momongan yang lebih mengeratkan hubungannya. Ponsel yang ada di saku celana Andreas berbunyi. Di hari pernikahan pun ia tak akan meninggalkan benda pipih itu. Takut Yuda menghubunginya dan membicarakan hal yang penting. "Sayang, aku kesana sebentar, Pak Yuda nelpon." Andreas menunjuk ke arah pintu. Kita mengangguk mengizinkan. Bagaimanapun juga suaminya itu tak akan bisa lepas dari pekerjaan. Andreas sedikit menjauh dari pelaminan. Ia mencari tempat yang sedikit sepi untuk bisa leluasa berbicara dengan bosnya itu. "Ada apa, Pak?" tanya Andreas. "Gak ada apa-apa, aku cuma mau memastikan kalau acaranya lancar." "Iya, Pak, semua lancar dan sebentar lagi pesta selesai. Apa Bapak membutuhkan saya?" "Kalau kamu bertanya seperti itu gak akan ada habisnya. Sekarang saja aku butuh kamu." "Enggak, nikmati saja masa pengantin barumu. Jangan kerja dulu, kasihan kita." Jika Andreas sedikit gugup karena terus mendapatkan panggilan dari orang-orang yang ingin mengucapkan selamat, Yuda malah sebaliknya. Ia santai dan memeluk Lintang, seperti tanpa dosa, sudah mengganggu pengantin itu. "Ya sudah, lanjutkan saja, aku mau tidur." Andreas memasukkan ponselnya lagi ke dalam saku. "Gak mungkin kan nanti malam Pak Yuda juga akan menggangguku." Andreas berbicara sendiri, takut jika itu terjadi saat dirinya memulai ritual penting. Di antara tamu yang sedang berbahagia menikmati pesta pernikahan, Andreas dan Gita ada yang lebih berbunga-bunga. Mereka adalah Keanu dan Indira. Duduk saling bersebelahan menatap dua pengantin yang kembali bersanding, membuat mantan mafia itu iri. Namun mengingat Indira yang belum cukup umur, membuatnya harus dilapangkan kesabarannya. "Kamu mau makan?" tanya Keanu pada Indira. Indira menggeleng. Sudah hampir seminggu ia menjalani perawatan pada tubuhnya dan tidak ingin makan sembarangan. Hadirnya Keanu membuat gadis itu lebih sensitif pada dirinya sendiri. Bahkan, ia mengganti semua produk make up-nya untuk tampil lebih cantik saat di depan sang pacar. Maklum, usianya yang masih sangat muda membuat Indira sering tak percaya diri, takut Keanu berpaling darinya dan memilih wanita yang lebih dewasa. "Kenapa?" kata Tante Sofia, "tadi kamu belum makan kan? Nanti perut kamu sakit." Bujuk Keanu menyodorkan sate daging di depan Indira. "Kakak, aku gak mau makan makanan yang berlemak, takut gendut." Keanu tersedak daging yang hampir masuk ke kerongkongan. Selama ini ia tak pernah peduli dengan seorang wanita dan apapun yang menyangkutnya, hingga rasanya ingin tertawa keras mendengar penuturan Indira. Indira menyambar segelas air putih lalu membantu Keanu minum. "Kakak gak apa-apa?" tanya Indira mengusap punggung Keanu. Keduanya saling tatap, mata Keanu menelusuri setiap jengkal wajah Indira yang sangat imut. Tidak ada yang salah dari semuanya. Gadis itu sangat cantik dan sempurna, hingga tak perlu berlebihan. "Kamu itu terlalu kecil, Ra. Jangan diet, nanti kurus," ucap Keanu memberi saran. "Apa kakak suka gadis yang berisi?" tanya Indira polos. Ia benar-benar ingin tahu wanita kriteria Keanu. "Ra, dengerin aku. Cinta itu tidak akan memandang dia gendut ataupun langsing. Tapi cinta akan memandang di mana seharusnya dia berada. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik, dan kita tidak boleh menolaknya. Jadi kakak menerima aku apa adanya," Indira memastikan. Keanu mengangguk, menarik kursi yang diduduki Indira, hingga mereka tak ada jarak. Setelah hampir 5 jam, akhirnya pesta usai. Semua tamu berhamburan keluar meninggalkan tempat acara. Hanya tinggal beberapa tamu yang masih ada di tempat. Mereka, keluarga jauh Bumila dan juga rekan bisnis Andreas. "Andre, kamu istirahat saja, biar Om yang menemani mereka," tawar Pak Radit melihat wajah lelah sang asisten. "Baik Om." Andreas mendekati Gita yang mematung di samping pintu lift, meraih tangan wanita itu dan saling melempar senyum manis. Satu tangan Andreas menekan tombol lift. Candu-candu asmara mulai terlihat saat keduanya saling mencurahkan isi hati lewat bahasa kalbu. Penantian panjang mereka berbuah manis. Kesabarannya kini mendapatkan imbalan yang jauh lebih indah daripada impiannya. Sedikit pun Andreas tak melepaskan jemari Gita, seolah mengutarakan jika ia tak akan melepaskan wanita itu sedetik pun. "Apa hari ini kamu bahagia?" tanya Andreas menatap ke samping. "Au!" Tiba-tiba Andreas meringis bersamaan dengan benda jatuh, menggenggam bagian bawahnya yang terasa panas. "Kamu gak apa-apa, Mas?" Kita ikut panik dan membungkuk melihat sesuatu yang berada di genggaman sang suami. Ternyata perjalanan sang pengantin tak semulus yang diinginkan. Baru beberapa langkah setelah keluar dari lift, Andreas menabrak pelayan yang membawa kopi panas. Maaf Pak." Tangan pelayan itu gemetar hingga cangkir yang di atasnya ikut bergeser.
ingin memaki, namun Andreas tak mungkin melakukan hal yang konyol. Pasti harga dirinya akan terjatuh dengan sikapnya. Pergi saja mbak, suami saya yang kurang hati-hati. Pelayan itu mengangguk lalu berlari kecil menuju belakang. Andreas dan Gita kembali majukan langkahnya. Lain kali kalau jalan pakai kaki dan juga mata. Mas, lihat saja burungmu tersiram air panas. Kita menyungutkan kepalanya ke area sensitif milik suaminya. Gak apa-apa, yang penting dia akan tetap beroperasi. Andreas menaik turunkan alisnya, menggoda Gita yang nampak bersemu. Setibanya di kamar, Andreas langsung membuka jas yang membalut tubuhnya, hampir seharian penuh. Ia berlari ke kamar mandi demi menerima senjatanya yang masih terasa panas. Kamu gak boleh lemah, nanti malam harus siap beraksi. Setelah nampak baik-baik saja, Andreas kembali keluar. Pemandangan yang menyilaukan mata tersaji. Kita melepas gaunnya di depan lemari. Andreas menelan ludahnya dengan susah payah. Seperti ucapannya, burung beo mulai masuk perangkap saat melihat umpan di depannya. Tanpa aba-aba, Andreas langsung mendekap tubuh Gita dari belakang, hingga membuat wanita itu terlonjak kaget, namun tetap menyambut suaminya dengan kedua tangan. Bersambung. Pengisi suara Aristi Zuma, bab 120, kecewa. Waktu terus berlalu, hari yang ditunggu Keanu telah tiba. Hari ini adalah hari ulang tahun Indira. Ia sudah menyiapkan kado yang spesial untuk gadis itu. Sudah tampan kak, celetuk Bian melewati tubuh tegap tinggi sang calon adik ipar. Keanu menatap Bian dari pantulan cermin. Bisa-bisanya pria itu masih memanggilnya dengan sebutan kak. Meskipun umurnya lebih tua, tetap saja sekarang ia adalah calon adik ipar dan sepantasnya memanggil nama. Ini apa isinya? Bian membolak-balikan kotak kado yang ada di ranjang Keanu. Keanu segera merebutnya lalu meletakkan di nakas, menatap Bian dengan tatapan sinis. Jangan kepo, jemput Hilya sana, apa kamu tidak ingin berdua-duaan dengannya? Pengen sih, tapi aku belum berani nikah, jadi untuk sementara aku gak mau mendekati dia. Ucap Bian malas, hatinya kacau jika mengingat tentang hubungannya yang seharusnya sudah mulai serius. Keanu duduk di samping Bian, menepuk bahu pria itu dengan lembut. Ia tahu apa yang dipikirkan saat ini. Beberapa kali Keanu mendengar penjelasan dari Yuda, namun ia harus mencari cara untuk membuat pria itu percaya diri. Apa kamu mau bantuanku? Bian menghempaskan tubuhnya di ranjang, menggunakan kedua tangan sebagai bantal. Matanya menatap ke arah langit-langit kamar Keanu yang penuh dengan gambar naga. Apa? Tanya Bian lirih, ragu untuk menerima bantuan orang lain. Sebab ia ingin mandiri tanpa bantuan dari siapapun, termasuk dari Yuda. Hidup tanpa ayah kandung membuat Bian lebih mandiri. Aku punya cabang perusahaan, kalau kamu mau ambil saja. Enggak, tolak Bian tanpa pikir panjang. Sebagai seorang laki-laki, ia tak ingin berteduh di bawah orang lain. Apalagi hubungan Keanu dan Indira baru sebatas kekasih. Dan ia tak mau dianggap matre. Aku gak butuh bantuanmu, Bian meninggalkan Keanu. Dor, baru saja menyentuh gagang pintu, suara tembakan menggema dari arah belakang. Bian terpaku, kedua tangannya diangkat dengan tubuh yang menempel di pintu yang tertutup rapat. Aku masih hidup kan? Tangan Bian turun, meraba dadanya yang masih terasa berdetak lalu mencubit pipinya. Kamu mau membunuh kakak iparmu, ucap Bian tanpa menoleh. Ia membayangkan jika saat ini Keanu masih memegang pistol dan menodongkan ke arahnya. Enggak, jawab Keanu. Suara dentuman sepatu dan lantai semakin mendekat. Hingga hembusan napas terasa menerpa daun telinga Bian. Aku cuma memperingatkan kalau aku mantan mafia, dan kamu tidak boleh membantah apapun ucapanku. Suara itu sangat pelan namun terdengar mengerikan, sehingga membuat Bian mengangguk seketika. Keanu menyodorkan map yang berwarna hijau di depan Bian. Apa ini? Tanya Bian membalikkan tubuhnya hingga ia dan Keanu saling tatap. Baca dan tanda tangani, atau hari ini kamu mati di tanganku. Keanu mencium ujung pistol lalu tertawa penuh kemenangan, meletakkan benda itu lagi ke dalam laci. Gila, kalau kayak gini terus-menerus, aku bakalan mati sebelum kawin. Apes banget punya calon adik ipar mantan mafia. Bian langsung tanda tangan seperti permintaan Keanu. Lantas ia menyerahkan dokumen itu pada Keanu. Mulai besok kamu bisa bekerja, nanti biar aku yang bilang pada Yuda. Berarti, mulai besok kamu juga harus membuang semua senjatamu. Pinta Bian menunjuk beberapa tombak yang menempel di dinding kamar Keanu. Keanu beralih mengambil pisau yang ia selipkan di jaket, menatap Bian dengan tatapan tajam. Cuma bercanda, cicit Bian tersenyum. Ia tak ingin mati sia-sia di tangan Keanu. Setelah melewati berbagai drama, keduanya keluar dari kamar Keanu. Bian sengaja datang ke rumah pria itu karena perintah dari Indira. Hingga ia terperangkap dengan mantan mafia yang membuatnya jantungan. Suasana gedung sudah semakin ramai. Tamu undangan berdatangan memenuhi area pesta. Termasuk Pak Juli, meskipun sudah bercerai dengan Sofia tetap saja. Ia datang untuk menemani putri tercinta.
Wajah Indira tampak cemas. Gadis yang memakai gaun berwarna merah muda itu mondar-mandir di depan pintu. Matanya tak teralihkan dari gerbang. "Kamu nungguin siapa, Ra?" tanya Asya, salah satu teman dekat Indira. "Nggak mungkin aku bilang pada Asya, pasti nanti dia bilang ke yang lain." "Nungguin Kak Bian," jawab Indira singkat. Sofia menghampiri Indira, menatap jam yang melingkar di tangannya. Acaranya sudah mulai. Indira tampak cemas. Gadis yang memakai gaun berwarna merah muda itu mondar-mandir di depan pintu. Matanya tak teralihkan dari gerbang. "Kamu nungguin siapa, Ra?" tanya Asya, salah satu teman dekat Indira. "Nggak mungkin aku bilang pada Asya, pasti nanti dia bilang ke yang lain." "Nungguin Kak Bian," jawab Indira singkat. Sofia menghampiri Indira, menatap jam yang melingkar di tangannya. "Acaranya sudah memulai, Ra. Mendingan kamu masuk dulu." "Kak Keanu kemana sih? Masa iya dia harus terlambat?" Indira semakin jengkel. Ia menghentak-hentakan kakinya, menunjukkan kekesalannya menggebu. Menatap layar ponsel di tangannya, lalu mengikuti langkah mamanya ke dalam. Di antara sekian tamu, nyatanya tak ada satupun yang membuat Indira semangat. Bahkan wajahnya semakin lesu saat berada di depan kue. "Ra, ini untuk kamu." Ferry memberikan sebuah kotak berukuran besar itu pada Indira. "Makasih," jawab Indira singkat. Matanya terus mengabsen setiap tamu yang berhamburan mencari tempat, berharap seseorang yang ia cari itu datang dan berdiri di sisinya. Dasar pembohong, katanya mau berangkat lebih awal. Tapi apa, bahkan acara sudah dimulai pun, dia belum datang. Indira menggerutu dalam hati, tangannya bertepuk mengikuti alunan lagu ulang tahun yang terdengar riuh. "Kamu liatin apa, Ra?" tanya Kak Juli mengikuti mata Indira memandang. Indira menggeleng, meskipun ia sudah mempunyai perasaan pada Keanu, tetap saja masih malu mengakuinya di depan orang banyak. Untuk saat ini hanya dirinya yang tahu. "Tapi kamu seperti memikirkan sesuatu, apa masih ada tamu yang belum datang?" tanya Pak Juli lagi memastikan. "Nggak ada ya, aku cuma nungguin paket," jawab Indira asal. Akhirnya ia meniup lilin tanpa kehadiran orang yang dari tadi ditunggu. Rasa kecewa memenuhi dada Indira saat ia memotong kue untuk kedua orang tuanya. Keanu benar-benar membuatnya sedih di hari yang seharusnya bahagia. Ucapan selamat bertubi-tubi Indira terima dari mereka yang kini menikmati pesta. Ia juga berpose dengan teman sekolahnya. Meskipun hatinya gundah, bibirnya tetap tersenyum demi menyambut kehadiran mereka. "Indira," panggil Bian dari arah depan. Ketika itu Indira menoleh ke arah sang kakak yang melambaikan tangan ke arahnya. Dua tangan Indira mengangkat gaunnya, lalu berlari menghampiri Bian. Pelukan hangat Indira terima sebagai bentuk persaudaraan. Meskipun tak seayah, Bian sangat menyayangi Indira dan tak pernah mempermasalahkan status mereka. "Selamat ulang tahun adikku tercinta. Tahun ini kakak punya hadiah yang spesial untuk kamu," ucap Bian menunjuk ke arah pintu depan. "Apa?" Indira penasaran. Dia menutup mata Indira dan diam saat menuju sebuah ruangan yang ada di sisi tempat pesta. 1, 2, 3. Bian membuka mata Indira kembali. Mata Indira langsung terpana melihat piano yang ada di depannya. Itu adalah piano yang pernah ia impikan dan kali ini terwujud. Bersambung.